Shalom, selamat malam teman-teman pemuda L2 Generation dan semua yang mengikuti ibadat pemuda malam hari ini. Pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akan berakhir. Untuk itu marilah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dan kiranya dalam kondisi seperti ini kita tetap memiliki kerinduan yang sama untuk berada dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kondisi apapun Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Seperti tema ibadat pemuda malam hari ini, Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong. Selamat datang dalam ibadat pemuda Jemaat Koinonia Kupang Lingkuan 2. Selamat beribadat, Tuhan Yesus memberkati. Ya baik, kita akan masuk dalam doa buka untuk kita masuk dalam ketemu ibadat pada malam hari ini. Sebelum itu kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas napas kehidupan yang Tuhan masih berikan untuk setiap kami di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadat kami Tuhan. Kiranya Tuhan berberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bila hati terasa berat,
selamat malam. Beta mengucap terima kasih kepada seksi Maturia yang sudah menghubungi beta untuk memberitakan sabda kebenaran pada malam hari ini dengan subtema Tuhan Yesus penolong satu-satunya. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan telah mengumpulkan kami pemuda-pemudi lingkungan 2 untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadat pemuda pada malam hari ini. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hati dan perhatian kami tertuju kepada sabda kebenaran-Mu Tuhan, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengar sabda kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama membaca di dalam Injil Yohanes 15, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita para murid dan orang Kristen dan gereja dan umatnya adalah ranting-rantingnya. Tahukah teman-teman, tanaman anggur adalah tanaman yang sulit tumbuh di sembarangan tempat. Mengapa? Karena ranting-ranting pohon anggur perlu disayangi secara teratur. Apabila ranting-ranting dipotong dari sumber pertumbuhan dan sumber hidupnya, maka ranting-ranting akan kering, mati, dan tak berguna lagi. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia pekerjaan, mendengarkan bos menyebut kata-kata seperti target, dealing, atau kuota, hasil, dan lain-lainnya, kadang bisa menimbulkan rasa takut dan gemetar. Apalagi kalau kata seperti itu keluar dari Sang Yang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan istilah berbuah. Ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan, yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus dengan baik, seakan-akan ia tidak pernah merasa sesuatu yang ia rasakan, tetapi akan mencapai hasil yang konkret tertentu jika ia tidak ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nas ini memang memamparkan resiko dan imbalan, tetapi ada hal penting yang lain yang kita perlu sadari, bahwa Tuhan adalah satu-satu penolong dalam kehidupan kita.
Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berlawanan dengan dunia kerja sekuler di mana target pribadi berarti harus dicapai secara pribadi atau berdasarkan kompetensi pribadi. Pula nas ini justru memaparkan betapa tergantungnya seorang murid Tuhan dalam menghasilkan buah yang baik. Yang pertama, ia harus dibersihkan oleh Bapa supaya bisa lebih banyak berbuah. Kalau kita dalam kehidupan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan dan apa yang kita punya, maka ada kala hasil-hasil itu tidak memberi dampak yang baik. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menghasilkan yang terbaik. Dan yang kedua, yang paling penting, kita mampu berbuah mutlak hanya karena dirinya tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur. Karena bukan kapasitas pribadi, tetapi semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita untuk kita sanggup melakukan semuanya itu. Dan ketiga, kita sebagai murid atau sebagai pemuda-pemudi yang baik, kita harus berbuah karena firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dalam artinya, firman Tuhan menjadi dasar kehidupan kita. Karena dimanapun kita berada, biarlah kita pegang teguh firman Tuhan itu, agar kita mampu melakukan segala tugas dan pekerjaan kita dengan baik. Dan keempat, buah hasil karya kita atau sebagai pemuda-pemudi yang baik, mungkin untuk memuliakan Tuhan karena itu memang terjadi karena kuasa Tuhan sendiri. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga pun dalam kehidupan kita sekarang, terutama pandemi COVID-19 ini. Pada ayat Injil Yohanes 15 ayat 1-8 menjadi penghiburan bagi kita semua yang terdampak COVID-19 atau pandemi ini. Banyak yang menderita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, kenyamanan, usaha, dan hidup sehari-hari menghadapi penurunan bahkan kemunduran. Kita diingatkan bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan yang menjadikan satu-satu penolong. Yesuslah kekuatan kita, bersandarlah padanya dan berharap padanya dan hidup tinggal di dalamnya. Karena kekurangan batasan hidup karena pandemi ini, pengharapan kita akan kuasa dan kasih Tuhan menjadikan kita akan mampu menjalani kehidupan ini dan tetap bersyukur karena Tuhan sampai saat ini masih menopang dan mencukupi kebutuhan kita hari lepas hari. Jadilah pokok anggur yang baik, jadilah pokok anggur yang menghasilkan, karena di dalam kehidupan kita hanya Tuhanlah satu-satu penolong bagi kita semua. Amin. Kudus,
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama berdoa penginjilan bangsa dan negara, Badan Pengurus Pemuda Lingkungan 2, keadaan COVID-19, para medis yang bertugas dan yang dalam menderita penyakit COVID-19. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, Engkau masih menyertai hingga pada saat ini dengan keadaan baik. Kami telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman-Mu Bapa. Ajarilah kami Tuhan, biarlah kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami, karena Tuhan adalah satu-satu penolong dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, terutama kami pemuda-pemudi lingkungan 2 Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi penginjilan Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati setiap pendeta maupun hamba-hamba Tuhan yang memberitakan sabda kebenaran-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Tuhan mau pakai mereka sebagai alat yang terbaik untuk memberitakan sabda kebenaran-Mu Tuhan. Agar lewat semuanya itu Bapa, dimanapun mereka berada, biarlah mereka dapat memenangkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, dan dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi saluran berkat bagi semua orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka Bapa, agar lewat semuanya itu Bapa, biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, mulai dari pusat hingga yang terendah, yaitu RT RW Bapa. Berilah mereka pundak yang kuat Bapa, agar mereka dapat menjalani tugas dan pekerjaan sebagai seorang abdi negara dengan baik Bapa. Agar lewat semuanya itu Tuhan, janganlah kuat dan hebat daripada mereka, tetapi semua itu karena anugerah dan kasih yang masih Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi Badan Pengurus Pemuda Lingkungan 2 Tuhan, kiranya Engkau mau berkati mereka maupun pemuda-pemudi Tuhan. Engkau mau berkati mereka semua dalam bangku pendidikan mereka, dalam bangku perkuliahan mereka, dalam cinta dan cita-cita mereka dan harapan mereka, keluarga mereka Bapa, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Tuhan mau memberi yang terbaik bagi mereka, agar lewat semuanya itu Bapa, dimanapun mereka berada, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar lewat semuanya itu Tuhan, biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Setiap program yang sudah mereka rencanakan Tuhan, Tuhan mau campur tangan di dalamnya Bapa, agar lewat semuanya itu Tuhan, janganlah kuat dan hebat daripada mereka, tetapi semua itu karena kasih dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada mereka, untuk mereka menjalani pemuda-pemudi lingkungan 2 ini dengan baik Bapa. Dan lewat semuanya itu Tuhan, biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, agar jauh dari pandemi COVID-19 ini Bapa. Agar lewat semuanya itu Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini menjadi aman, damai, dan dari pandemi COVID-19 ini juga Tuhan. Kami juga berdoa bagi petugas medis, dokter, dan yang dalam mengalami sakit terutama COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Berilah mereka ketabahan, kesabaran Tuhan, agar lewat semuanya itu Tuhan, biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, terutama para medis Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua Bapa, agar lewat semuanya itu Tuhan, apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan bukan karena kuat dari mereka Tuhan, tetapi semua itu karena mereka takut akan Tuhan, dan mereka dapat melakukan semuanya itu dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang dalam keadaan sakit juga Tuhan, kiranya Engkau mau berkati mereka, mau jamah mereka Bapa, agar pada minggu-minggu yang akan datang, biarlah mereka tetap berkumpul bersama kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadat pemuda malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pengkhotbah kita pada malam hari ini, Mama Ince Selan. Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertugas, pemusik, singers, dan bahkan yang bertugas di belakang layar. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih khusus, kita semua yang mengikuti ibadat online pemuda-pemudi lingkungan 2. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Untuk info ibadat pemuda lingkungan 2, teman-teman dapat melihatnya dalam sosial media pemuda lingkungan 2, Facebook, Instagram, dan grup WA. Untuk info selanjutnya akan diinfokan via sosial media. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hidup dan berkuasa.